Halo, salam 1 2 3. Yes, gimana? Lagi santai mungkin teman-teman. Terima kasih buat teman-teman, buat saudaraku, buat sahabatku yang sudah nonton di channel saya Negeri 4 tentang pekerjaan, tentang traveling dan tentang kuliner. Semoga kalian sehat walafiat, juga rezeki ditambahkan, dan pekerjaan kalian tentunya selalu maju, dan tentunya apa yang kalian minta, tentunya berkeluarga, anak, dan seluruhnya dimudahkan dan diberikan rezeki yang banyak. Oke, hari ini kita mau belajar tentang manfaat manfaat bagi sales ketika dirotasi di wilayah lain. Kemarin kita sudah berbicara tentang ketakutan dan juga alasannya, dan hari ini manfaat buat sales ketika dirotasi di wilayah lain. Yang pertama yang saya mau bagikan adalah sales akan memiliki pengalaman yang luas dari sisi wilayah, dari sisi kemampuan memanage, follow up, dari sisi pekerjaan, tugas, job streetnya, job desk-nya, dan dari sisi bagaimana ketika wilayah yang dulunya dia yang sudah bekerja ditempatkan ke wilayah yang baru, bagaimana dia meningkatkan penjualan dan dia bisa mencapai sesuatu yang mungkin dari sisi perusahaan menilai dia tidak mampu, tapi ternyata dia mampu ditempatkan di wilayah tersebut. Dan dari sisi yang lain adalah dia bisa bersaing kepada tentunya ke perusahaan-perusahaan lain atau komputer lain, di mana dia tahu apa yang harus dia kerjakan untuk ketika jangka menengah, jangka mungkin pendek, menengah, dan panjang. Jadi sales harus memiliki sesuatu yang mungkin perusahaan tidak minta, tetapi dia bisa mengembangkan apa yang harus dia kerjakan karena dia sudah ditempatkan di wilayah tersebut dan dia pindah ke wilayah yang baru. Itu satu. Maaf. Yang kedua adalah nilai jualnya ketika sales ditempatkan wilayah yang baru adalah nilai jual dari suatu gaji atau income itu meningkat. Karena ketika ditanya sama perusahaan lain atau kompetitor atau orang-orang yang sudah berpengalaman, pasti mereka biasanya berkata, kerja di mana? Kerja di A. Pegang wilayah mana? Pegang wilayah A, B, C. Dan di situ manajemen bisa melihat tentunya perusahaan lain bahwa nilai jual kita lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang kita pegang. Contoh, saya pegang wilayah Sumatera, tetapi itu tidak cukup. Sumatera mana? Atau Sumatera Sumbaksel, atau dalam arti kata dari Sumatera saja, atau sampai Kalimantan, atau sampai Jawa. Jadi itu berbeda. Atau kita bicara Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, atau sampai Jabodetabek, atau sampai istilahnya ke Bogor atau ke Banten. Jadi pendapatan seseorang itu nilai jualnya akan tinggi ketika dia menguasai suatu wilayah. Jadi jangan mengharapkan sales mau gaji tinggi tapi dia memegang suatu wilayah yang kecil, yang skupnya. Itu pengalaman saya, berdasarkan pengalaman dan berdasarkan juga pendapatan saya ketika saya memegang suatu wilayah yang maaf kata nasional di Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, memiliki jam terbang, pengalaman lebih lagi. Yang dulunya mungkin kita kerja 1 tahun memegang suatu wilayah tertentu, dan kita bekerja berikutnya ke dalam suatu perusahaan, mungkin kita bekerja di 2 tahun atau 3 tahun dengan penguasaan wilayah yang lebih besar lagi. Dan biasanya pengalaman itu lebih dilihat oleh perusahaan yang lain ketika kita melamar pekerjaan yang baru. Kenapa? Karena kebiasaan biasanya setiap sales mungkin pengalaman cuma 1 tahun atau 2 tahun, dia pindah lagi mencari kerjaan lain. Dia tidak bisa bekerja lama dalam suatu perusahaan. Contoh 1 tahun, nanti dia pindah lagi 1 tahun. Atau mungkin 2 tahun di sini, nanti dia pindah lagi 2 tahun depan, dia pindah lagi perusahaan yang lain. 2 tahun lagi dia pindah lagi perusahaan lain. Jadi dia cuma hanya cukup kerja 2 tahun atau 1 tahun 1 tahun dalam perusahaan itu. Jadi dia tidak bisa memberikan kontribusi, dan sebuah perusahaan akan bertanya, apa yang kamu bisa lakukan buat perusahaan? Kenapa? Karena
dilihat dari referensi pengalaman kerja bahwa sebagai sales atau kita atau teman-teman dimanapun kalian berada yang sudah bekerja atau yang belum bekerja, perusahaan melihat kalian bekerja cuma memberi kontribusi 2 tahun. Apa yang sudah bisa kasih lakukan, sudah berikan. Kenapa? Karena di sisi lain kita sering menuntut untuk, maaf kata, dalam arti kata pendapatan kita lebih baik, pekerjaan kita lebih baik, ya itu tidak masalah. Tetapi ketika Anda bekerja di perusahaan yang baru, perusahaan kadang bertanya kenapa ketika Anda bergabung ke perusahaan lain 2 tahun, nanti ke perusahaan sini akan 2 tahun, nanti ke perusahaan lain 2 tahun, nanti ke perusahaan lain 2 tahun, dan pindah-pindah lagi. Mungkin alasannya mungkin mencari pengalaman lagi, dan mungkin mencari pendapatan lagi. Itu memang benar. Tetapi kontribusi apa yang Anda sudah sumbangkan buat perusahaan? Biasanya perusahaan atau manajemen atau owner sebuah perusahaan akan bertanya seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kadangkala perusahaan yang lain akan bertanya, Bapak atau Pak pegang area mana saja? Bisa ketika Anda menyebutkan area regional atau Sumatera, itu menurut saya terlalu kecil ketika Anda menginginkan suatu pendapatan yang lebih besar ketika Anda memegang suatu regional. Berbicara jabatannya lebih tinggi ketika ditanya sama perusahaan yang lain atau kompetitor, kita bicara nasional. Nah, manfaat di rotasi sales di rotasi area inilah yang bisa memiliki kita kontribusi dalam arti kata naik jabatan ketika ditanya sama perusahaan lain atau kompetitor. Biasa ketika kita mau melamar pekerjaan, saya memegang wilayah Sumatera, tetapi saya juga memegang wilayah Kalimantan. Kalimantan belum cukup karena itu bicara regional, bukan nasional. Kalau nasional itu adalah seluruh Indonesia. Dari sisi pendapatan dan dari sisi regional dan dari sisi job desk, setiap wilayah itu berbeda-beda karakteristik pemilik toko dan daerahnya masing-masing. Ada yang kekuatannya seperti ini daerahnya, ada yang daerah lain beda-beda produk yang laku. Jadi penguasaan wilayah itu sangat penting ketika Anda mau menambah income. Dari situ saya melihat ketika saya ditanya wilayah mana yang Bapak pegang, kuat wilayah mana, atau Sulawesi atau di Papua atau Indonesia Timur atau di Maluku, dan apakah cuma Jawa saja? Jadi itu menjadi pertimbangan buat perusahaan yang baru untuk merekrut atau menawarkan pekerjaan buat teman-teman yang sebagai sales. Atau mungkin bicara tentang penguasaan untuk ketika tergantung wilayah teman-teman bekerja, mungkin di Kalimantan atau Kalimantan Barat, Palangkaraya atau Banjarmasin, Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara. Jadi tergantung sejauh mana Anda menguasai wilayah itu. Ketika Anda menguasai wilayah itu sesuainya dengan ibarat kata suatu daerah provinsi, gaji teman-teman bekerja ya daerah provinsi. Beda dengan nasional atau regional atau satu provinsi, beda lagi. Nah, semua itu tergantung dari teman-teman di lapangan atau sales yang dimana yang kalian sekarang bekerja. Apakah kalian mau memiliki visi dan mimpi atau target bagaimana 2 tahun ke 3 tahun ke depan, apakah saya mau tetap dalam wilayah tersebut atau saya mau ekspansi. Ekspansi berbicara kekuatan sumber daya kita ketika kita untuk maju. Apa-apa aja yang harus kita persiapkan dari sisi mungkin kita belum pengalaman di wilayah lain, tapi itu risiko yang kita bicarakan ketika bicara tentang ketakutan di rotasi ya, yang kita review mungkin jauh dari keluarga atau seperti apa, tidak punya teman, itu risiko. Karena bicara sejauh semakin Anda mengenal suatu wilayah, memang semua pasti memiliki risiko. Pendapatan kalian bagus, mungkin keluarganya jauh, itu penuh risiko semua. Tapi intinya adalah seberapa lama Anda ingin memiliki dalam arti kata bekerja dalam suatu perusahaan. Tentunya memiliki target. Saya dulunya menguasai daerah Sumatera sampai ke wilayah Cirebon, saya sudah tahu. Tetapi ketika saya ditugaskan di wilayah lain, tentunya di Kalimantan, saya baru mengerti dan saya baru tahu beberapa
wilayah itu berbeda karakteristiknya. Nah, dari situlah saya memiliki pengalaman, dan ketika suatu saat saya ditempatkan di Sulawesi, saya memiliki pengalaman. Dan ketika saya ditanya baru-baru ini, penguasaan saya adalah ketika saya sudah menguasai nasional Indonesia. Jadi regional beda dengan nasional penguasaannya, dan job desk-nya juga berbeda, dan jabatannya juga berbeda, dan pendapatannya juga berbeda, dan pola pikir karakteristiknya, pengalaman kita mengetahui yang regional sama nasional itu berbeda. Dan ketika saya tambahkan satu lagi, manfaat sales di rotasi adalah kita bisa mengetahui, mengenal, mempelajari suatu bahasa daerah. Ketika Anda di Sumatera, Anda harus belajar bahasa Sumatera, beberapa provinsi. Ketika Anda di Jawa, Anda harus belajar bahasa Jawa. Ketika Anda di Kalimantan, beberapa Anda harus belajar bahasa Kalimantan, dan juga Sulawesi dan seluruhnya sampai ke Papua. Jadi semua itu adalah, ketika Anda memiliki pengalaman, itu adalah suatu nilai jual. Ketika Anda ditanya mau berapa gaji, pendapatan, atau bisa jadi mereka bertanya job desk, seberapa jauh kamu bekerja buat perusahaan, dan perusahaan akan minta, ketika Anda minta penghasilan lebih tinggi, perusahaan akan minta apa yang kamu bisa sumbangkan buat perusahaan ini. Nah, itu saja yang saya bisa bagikan buat teman-teman, manfaat sales di rotasi di area wilayah lain. Ada beberapa hal yang saya bisa bagikan, dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan like dan komen, itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya tidak membuat-buat. Jadi teman-teman bisa bertanya seluruh Indonesia tentang suatu wilayah yang saya ketahui, yang saya akan jawab. Kalau saya tidak ketahui, saya tidak akan jawab, karena supaya saya memberikan informasi ini adalah sebagai pengetahuan dan pengalaman saya ketika teman-teman bekerja di lapangan sebagai sales apapun itu. Cuma adalah beda produknya saja, produk knowledge yang kita harus pelajari. Tetapi sebagai sales tidak beda jauh tentang follow up, maintain target, bicara efektif call, semua itu tidak masalah, tidak ada beda jauh. Tetapi caranya, strateginya mungkin kita berbeda, tetapi tujuannya adalah sama, untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan. Oke? Kiranya ini sangat bermanfaat. Salam 123. Yes, yes, yes.